Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Agustina, NIM 001, kelas Agroteknologi A. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kelayakan usaha tani tebu pada studi kasus petani tebu mitra PG Pakis Baru di Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati. Akan menjelaskan tentang definisi tanaman tebu. Tanaman tebu merupakan salah satu komoditas subsektor perkebunan yang memiliki peran sangat strategis. Dikarenakan tebu merupakan bahan baku pembuatan gula pasir, di mana gula pasir merupakan salah satu komoditi dari 9 bahan pokok atau sembako bagi masyarakat. Tentu, tebu dapat ditanam dan dibudidayakan pada wilayah tropis, sehingga dengan membudidayakan tanaman tebu dapat cukup menguntungkan bagi petani tersebut. Analisis kelayakan usaha tani tebu ini digunakan beberapa metode analisa data. Yang pertama adalah biaya total usaha tani tebu, di mana biaya total usaha tani tebu ini merupakan penjumlahan dari biaya tetap dan biaya variabel, mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan untuk usaha tanaman tebu selama satu musim tanam. Menghitungnya itu dengan rumus TC sama dengan FC ditambah VC, di mana TC itu total cost atau biaya total, sedangkan VC itu fixed cost atau biaya tetap, dan VC yaitu variable cost atau biaya variabel. Sedangkan untuk metode selanjutnya pada analisis data yaitu dengan metode penerimaan usaha tani tebu, di mana penerimaan usaha tani tebu ini memiliki arti yaitu seluruh pemasukan dari hasil penjualan tebu, sehingga penerimaan diperoleh dari hasil perkalian antara jumlah hasil produksi atau hasil panen dalam satu musim tanam dengan harga jual. Rumus untuk mencari penerimaan ini adalah TR sama dengan Q dikali P, di mana TR itu merupakan total revenue, kemudian Q adalah jumlah hasil panen, dan P adalah harga jual. Analisis yang ketiga yaitu pendapatan usaha tani tebu. Pendapatan usaha tani tebu ini memiliki arti yaitu selisih antara penerimaan yang diperoleh dalam satu musim tanam dengan biaya total yang dikeluarkan untuk usaha tani tebu tersebut. Untuk mencari pendapatan usaha tani tebu tersebut yaitu dengan cara pendapatan sama dengan TR dikurangi TC, di mana TR itu merupakan total revenue atau penerimaan total, kemudian TC adalah total cost atau biaya total. Data yang keempat yaitu kelayakan usaha tani tebu. Kelayakan usaha tani tebu ini ditinjau dari dua hal yaitu RC ratio dan BEP, di mana RC ratio itu merupakan R atau revenue penerimaan, dan C itu adalah cost atau mendapatkan hasil RC ratio itu digunakan rumus R dibagi dengan C. Kriteria kelayakan usaha tani untuk R ratio adalah ada 3 macam. Yang pertama, RC ratio kurang dari 1, maka usaha tani tebu tersebut tidak layak untuk diusahakan karena tidak menguntungkan. Kemudian yang kedua itu jika RC rasionya sama dengan 1, maka usaha tani tersebut mencapai kondisi titik impas atau BEP. Kemudian yang terakhir, jika RC rasio lebih dari 1, maka usaha tani tersebut layak untuk diusahakan karena menguntungkan. Kelayakan usaha tani tebu dapat dilihat dari besarnya rasio, juga bisa dilihat dari besarnya BEP, di mana BEP ini atau break even point ada 2, yaitu BEP unit dan BEP rupiah.
Untuk mencari BEP unit dibutuhkan rumus yaitu FC dibagi dengan P per VC per unit, di mana FC itu merupakan fixed cost atau biaya tetap, kemudian P yaitu price atau harga, dan VC yaitu variable cost per unit atau biaya variabel per unit. Kemudian untuk mencari BEP rupiah itu digunakan rumus FC per 1 per VC per unit per P. Beberapa kriteria kelayakan usaha tani tebu berdasarkan besarnya BEP itu ada 2. Apabila BEP unit dan rupiah kurang dari hasil produksi dan penerimaan, maka usaha tani tebu tersebut tidak layak untuk diusahakan. Kemudian jika BEP unit dan rupiah lebih dari hasil produksi dan penerimaan, maka usaha tani tersebut layak untuk diusahakan. Pada analisis kelayakan usaha tani tebu, terdapat komponen biaya usaha tani tebu, di mana biaya usaha tani itu mencakup keseluruhan biaya usaha tani yang dikeluarkan oleh petani untuk satu kali proses produksi budidaya tebu, di mana komponen biaya usaha tebu tersebut meliputi 2 biaya, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap merupakan komponen biaya yang tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya jumlah produksi. Sedangkan untuk biaya variabel yaitu jumlahnya tergantung dari aktivitas dan jumlah output produksi. Berdasarkan artikel dari kelayakan usaha tani tebu ini, terdapat beberapa komponen biaya usaha tani tebu. Seperti yang pertama, dibutuhkan biaya tetap meliputi sewa lahan dan pajak, di mana pada usaha tani tebu ini itu membutuhkan jumlah uang sekitar 9 juta lebih. Kemudian untuk pajak itu sekitar 11.000 rupiah. Juga ada biaya variabel yang meliputi biaya tenaga kerja, biaya pupuk seperti ZA dan Ponska, kemudian biaya angkut, di mana biaya tenaga kerja ini dibutuhkan sekitar 11 juta lebih. Kemudian untuk pupuknya sendiri, untuk ZA itu dibutuhkan sekitar 680.000 rupiah, dan untuk Ponska itu sekitar 1.380.000 rupiah. Dan sedangkan biaya angkut itu dibutuhkan sekitar 2.445.000 rupiah. Di mana untuk biaya total keseluruhan dari usaha tani tebu ini adalah sekitar 25.610.000. Biaya total untuk usaha tani tebu dilakukan juga analisis penerimaan, di mana penerimaan ini diperoleh dari hasil produksi usaha tani dikalikan dengan harga jual. Sedangkan pada usaha tani tebu petani mitra, PG Pakis Baru, sumber penerimaan petani diperoleh dari hasil penjualan panen tebu dan tetes tebu, di mana hasil penjualan tebu ditentukan oleh tingkat rendemen dan harga gula. Pada saat harga gula tinggi dan rendemen tebu juga tinggi, akan menguntungkan bagi petani tebu. Nah, pada artikel yang memuat kelayakan usaha tani tebu tersebut, ada beberapa komponen penerimaan usaha tani, yaitu panen tebu dan tetes tebu, di mana panen tebu ini mendapatkan jumlah sekitar 37.373.000 rupiah. Kemudian untuk tetes tebunya sendiri itu menghasilkan sekitar 3.228.000, dengan jumlah keseluruhan itu adalah 40.600.000 rupiah. Dari analisis penerimaan,
juga dilakukan analisis pendataan, di mana pendapatan usaha tani tebu itu diperoleh dari hasil selisih penerimaan total dengan biaya total. Pada usaha tani tebu tersebut itu diperoleh penerimaan total sekitar Rp40.601.000 dan biaya total sekitar Rp25.610.000. Berdasarkan hasil analisis itu diketahui bahwa pendapatan usaha tani per musim tanamnya itu adalah Rp14.991.000. Nah, penerimaan total tersebut itu lebih besar dibandingkan dengan biaya total, sehingga petani akan memperoleh keuntungan dan pendapatan. Selain dari hasil penjualan tebu, petani tebu juga memperoleh pemasukan atau pendapatan dari hasil penjualan tetes tebu. Kondisi ini menggambarkan bahwa petani memperoleh keuntungan dengan menjadi petani mitra PG Pakis Baru. Tadi yang terakhir adalah menentukan analisis kelayakan usaha tani tebu, di mana pada analisis kelayakan usaha tani ini diperoleh R rasio yaitu 1,59, kemudian BEP rupiah dengan total Rp16.983.000 dan BEP unit atau produksi sekitar 44.454. Pada analisis kelayakan usaha tani tersebut dapat disimpulkan bahwa usaha tani tebu petani mitra PG Pakis Baru di Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati itu layak untuk diusahakan berdasarkan dua kriteria kelayakan usaha tani, yaitu RC rasio dan BEP. Dengan nilai rasio sebesar 1,59, artinya nilai rasio tersebut itu lebih dari 1, maka usaha tani tebu tersebut itu layak untuk diusahakan karena menguntungkan. Kemudian dilihat dari sisi BEP yaitu sebesar 16.983 itu menurut BEP rupiah, yang mana artinya itu melebihi dari hasil produksi dan penerimaan petani tersebut. Dan untuk BEP dari unit itu didapatkan sekitar 44.554, yang artinya lebih dari jumlah yang telah ditentukan, sehingga usaha tani tebu tersebut itu layak untuk diusahakan karena menguntungkan bagi petani. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.